Selamat siang, perkenalkan nama saya Noli Simbolon dengan NIM 24106111200037. Pada hari ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Kebijakan dan Regulasi Konservasi. Konservasi merupakan upaya pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan hutan beserta seluruh keanekaragaman hayatinya secara bijaksana agar tetap lestari dan berkelanjutan. Kerusakan hutan, kehilangan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan merupakan masalah serius di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan regulasi yang jelas serta komitmen bersama baik tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia terdapat beberapa undang-undang yang mengatur dan menjadi dasar hukum tentang konservasi hutan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-undang ini berisi tentang perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati, baik flora maupun fauna, serta ekosistemnya. 3 pilar konservasi dalam undang-undang ini yaitu yang pertama, perlindungan sistem penyangga kehidupan, misalnya menjaga hutan dan daerah aliran sungai. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman hayati, tumbuhan dan satwa melalui taman nasional, cagar alam dan suaka marga satwa. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan secara lestari, misalnya pemanfaatan hutan, wisata, plasma nutfah, dan hasil hutan bukan kayu. Selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang ini berisi tentang penyelenggaraan kehutanan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur fungsi hutan sebagai hutan produksi, hutan lindung, maupun konservasi. Yang kedua, tata guna hutan, perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan. Serta yang terakhir yaitu hak dan kewajiban dalam pengelolaan hutan, negara, masyarakat, dan swasta. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Isi utama dari undang-undang ini yaitu mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih luas, bukan hanya hutan. Prinsip utama dari undang-undang ini pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Isi utama dari undang-undang ini yaitu mengubah banyak pasal dalam Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Lingkungan, dan undang-undang lain terkait izin usaha. Dampak pada kehutanan dan lingkungan, penyederhanaan izin usaha termasuk di sektor kehutanan. Pengaturan ulang mengenai sanksi administratif dan pidana lingkungan, serta pemberian ruang lebih besar untuk investasi, namun menimbulkan pro kontra karena dianggap bisa melemahkan perlindungan lingkungan. Selain undang-undang, terdapat peraturan turunan dan kebijakan nasional, yaitu yang pertama, Rencana Kehutanan Tingkat Nasional atau RKTN. RKTN adalah dokumen perencanaan kehutanan nasional yang berlaku untuk jangka panjang. Fungsi utama RKTN adalah menjadi pedoman pembangunan kehutanan di tingkat pusat dan daerah. Kedua, mengatur tata guna hutan sebagai kawasan konservasi, hutan lindung, produksi maupun hutan masyarakat. Dan yang terakhir, menjamin fungsi hutan agar tidak hanya sebagai hutan produksi kayu, tetapi juga untuk ekologi dan sosial. Peraturan yang kedua yaitu Strategi Nasional Keanekaragaman Hayati. Stranas KH adalah strategi dan rencana aksi nasional untuk melindungi dan memanfaatkan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Tujuan utamanya yaitu menjaga kelestarian biodiversitas seperti flora, fauna, dan ekosistemnya. Beberapa contoh penerapan yang telah dilakukan yaitu perlindungan spesies endemik seperti komodo, orangutan, dan jalak Bali. Ada juga program konservasi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan gambut. Dan yang terakhir yaitu mendorong riset pemanfaatan sumber daya genetik untuk obat, pangan, dan bioteknologi.
Selain regulasi nasional, Indonesia juga terikat beberapa instrumen internasional. Yang pertama yaitu CBD, Convention on Biological Diversity. Indonesia ikut menandatangani CBD pada tahun 1992 dan meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang pengesahan Konvensi Keanekaragaman Hayati. Dengan ratifikasi ini, Indonesia wajib melaksanakan komitmen global konservasi sesuai tujuan CBD. Yang kedua, REDD Plus atau Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation plus the Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stock. Indonesia menjadi salah satu negara yang penting dalam implementasi REDD Plus karena memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Kedua, hutan Indonesia menyimpan stok karbon yang sangat besar. Dan ketiga, deforestasi dan degradasi hutan menyumbang emisi karbon signifikan di Indonesia. Langkah Indonesia dalam REDD Plus yaitu kesepakatan internasional. Indonesia ikut dalam negosiasi REDD Plus sejak tahun 2007 dan bekerja sama dengan Norwegia sejak tahun 2010. Untuk kebijakan nasional, dibentuk Badan Pengelola REDD Plus pada tahun 2013 dan moratorium izin baru pembukaan hutan primer dan lahan gambut. Untuk proyek percontohan, Kalimantan Tengah ditunjuk sebagai provinsi percontohan REDD Plus. Ada juga program di daerah lain seperti Jambi, Papua, dan Kalimantan Timur. Dan terakhir ada SDGs atau Sustainable Development Goals, khususnya tujuan 13 tentang perubahan iklim dan tujuan 15 tentang ekosistem darat. Baik, untuk kesimpulan dari materi yang saya paparkan, yaitu Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam konservasi sumber daya alam dan ekosistem, serta kebijakan nasional yang sudah sejalan dengan agenda global. Namun, tantangan terbesar terletak pada implementasi, karena keberhasilan konservasi membutuhkan sinergi antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan komunitas internasional. Pada akhirnya, konservasi bukan sekedar aturan di atas kertas, melainkan wujud komitmen nyata untuk menjaga keberlanjutan alam demi generasi mendatang. Sekian penjelasan mengenai materi kebijakan dan regulasi konservasi. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan pengertian dari teman-teman semua. Terima kasih.